Prof. Selamat siang. Ini kita culik Prof. Hotman, ya. Kita culik penculikan ngobrol. Apa ini? Ini kita ngobrol santai, Prof. Ngobrol tentang fenomena sosial. Ini, Prof. Di akhir-akhir sekarang ini banyak media yang berguguran. Tidak hanya media mainstream, tapi juga media-media yang sudah mulai tumbuh malah ambles lagi. Layu sebelum berkembang itu. Layu sebelum berkembang. Dan ini Prof, ini kuburan massal bagi media massa di era yang destruktif seperti sekarang. Orang lebih percaya kepada sosial media ketimbang pada fakta-fakta yang disampaikan oleh media mainstream yang dia lebih ada agenda setting, itu ilmu-ilmu itu sudah tidak ada lagi, Prof. Kalau kita lihat di perkembangan sosial ini, Prof, apa menurut Prof kalau melihat orang lebih cenderung scroll media daripada dia melihat dan membaca media-media yang dulu berkibar dan memberi fakta sosial, sekarang justru malah beralih ke scroll media. Iya. Saya kira ini perkembangan yang nggak pernah bisa diduga orang ya, karena perubahan media ini hampir yang dibilang orang disrupsi itu kan nggak pernah terduga. Semacam dari dulu dalam sejarahnya ketika TV di Amerika itu bangkit, orang menduga pasti koran akan tutup. Orang lebih suka melihat TV gitu. Tapi ternyata kan nggak terbukti itu. Koran masih jalan juga dalam ketika ada TV awalnya dulu. Gitu. Tapi sekarang ini kan nggak begitu. Begitu ada sosial media kan, koran-koran semua jurnalisme apa ya, ambruk kabeh. Karena kalau kita bicara jurnalisme ini, kan jurnalisme hanya dua, ada fakta. Fakta jurnalisme itu cuma dua. Satu disebut fakta sosiologis, satu disebut dengan fakta psikologis. Fakta sosiologis adalah data. Ketika kita bicara misalnya ada liputan, investigasi soal kemiskinan misalnya. Maka dia kemukakan di Jawa Timur jumlah kemiskinan sekian. Akan mengalami gradasinya sekian jumlah orang yang tidak bekerja sekian, itu fakta sosiologis. Kemudian biasanya jurnalisme itu kan memaparkan fakta-fakta sosiologis macam dia nggak cukup, dia minta pendapat ahli kemiskinan, itu fakta psikologis itu. Ya. Kan itu, dan sekarang kan berubah, orang nggak peduli pada fakta sosiologis, fakta psikologis semua. Jadi persepsi di TikTok gimana, di media sosial kan orang ngomong apa adanya, faktanya nggak ada kayak kemukakan, nggak bertumbuh pada fakta. Dan itu tidak melakukan investigasi itu. Karena setiap orang ya bisa membuat dirinya sendiri sebagai pembuat berita, pencari berita, dan penyiar berita. Kan itu yang sedang terjadi sekarang ini. Jadi ya sulit kita membayangkan antara gosip, rumor, sama berita fakta. Gak bisa. Makanya dibilang orang, makanya ada era post-truth ya. Post-truth itu kan persepsi sebenarnya. Tapi karena diulang-ulang terus dia menjadi kebenaran. Padahal sebenarnya nggak ada. Itu yang kita alamin ini. Apa enggak karena ini Prof, ada delay informasi. Akibat delay informasi yang harus menunggu, dimasukilah media-media scroll ini yang masuk. Ya, tapi saya kira delay informasi nggak gitu besar pengaruhnya. Pengaruhnya karena kita ini kan peradaban media kita ya, bukan tradisi membaca. Kita ini kan nggak punya tradisi membaca, kita kan rendah banget. Saya kira di ASEAN aja paling rendah kita ini. Kita ini media ngerasani kok. Orang banyak ngobrol itu lebih dianggap sebagai berita. Jadi kita ini bukan berdasarkan satu fakta yang kita baca untuk bisa kita konfirmasi, kan itu kalau berita jurnalistik.
Ini kan enggak. Satu cerita itu bisa berkembang biak nggak karu-karuan. Ditambah-tambahin, karena persepsi ini aneh-aneh. Jadi ya sulit kita mau bayangkan. Dan ada Manuel Castells kan menulis soal jaringan ya, media jaringan ini kan. Kita sudah dilanda dengan kekuatan yang dahsyat betul ya. Ini gampang diperoleh, dan nggak ada kontrol. Orang mendapatkan satu cerita, dia buatnya, dia sebarkan dengan mudah, dengan gampang. Tapi nggak ada check and recheck di sana. Kalau media jurnalisme kan ada check and recheck. Kalau perlu bukan check, itu ada counter check. Kan itu harusnya paling tidak 2 lah, check and recheck. Tapi sekarang kan sudah nggak punya lagi. Jadi apa bedanya sama ngerasani? Apa bedanya sama rumor? Rumor nggak perlu yang namanya rumor ya nggak perlu dicek lagi. Nggak ada kita. Dan itu yang mengalami peradaban media kita sudah menurut saya sedahsyat itu. Tapi semasif itu, karena dulu orang baca kan cuma nggak banyak orang. Sekarang anak kecil aja sudah baca berita nggak karu-karuan. Dan setiap individu sudah bisa menjadi sumber berita, Prof. Lah iya itu, makanya dia sumber berita, dia pencari berita, dia menyiarkan berita. Itu kan. Saya bayangan saya dulu netizen jurnalisme itu bukan di situ, tapi ternyata ke situ arahnya. Netizen jurnalisme itu kan harusnya juga ada kriteria-kriteria kepantasan lah, etika. Ini nggak punya ya. Orang bisa ngomong seenak udelnya, sukanya, mau maki-maki orang aja nggak ada etika lagi. Kata-kata kasar, kotor, ya parah kita. Iya. Ini susah betul. Saya nggak bisa membayangkan ini kelak perubahan teknologi informasi yang sedahsyat ini jadi apa? Kita nggak. Ada koreksi untuk citizen journalism itu? Ya harusnya kan namanya media, utamanya itu kan etika. Jadi kalau citizen journalism itu tanpa etika, ya nggak ada pedomannya. Gimana kita mau membuat ini pantas nggak ya saya siarkan? Pantas nggak ini saya beritakan? Kan itu dulu pertanyaannya. Kira-kira apa dampaknya? Karena kita nggak punya. Jadi bangsa ini saya kira persoalannya pada etika itu. Kita lihatlah. Semua fenomena apapun yang namanya kriminalitas, termasuk korupsi ya kriminalitas bagi saya kan nggak ada etika. Ini bukan duitnya, bukan duit saya, tapi saya repot ini bukan. Jadi berita yang heboh-heboh langsung orang cepat banget diberitakan. Ini bahkan siaran langsung masyarakat itu bisa sampaikan ke publik. Gimana, Prof? Nah, iya, orang langsung buat video dan saya lupa ada penyakit kita ini bahwa kita ini merasa kalau saya yang paling dulu memberitakan, saya merasa hebat gitu loh. Dan itu yang buat secara psikologis susah gitu. Pokoknya kalau saya beritakan, kita berlomba-lomba memberitakan sesuatu, apalagi kalau kita anggap berita itu menghebohkan gitu. Kita duluan kita paling hebat. Padahal terakhir kemarin nih, Prof. Waktu kapal yang mau tenggelam di Selat Madura itu ada yang mau video detik-detik orang berteriak-teriak minta tolong, tapi dia dengan santainya merekam gitu. Aduh, malah kalau ada penderitaan orang kita malah memberitakan dengan tertawa-tawa kan repot banget. Ini kan persoalan etis betul ini. Nah, kalau seperti itu apa perlu ada etika citizen journalism? Harusnya perlu, tapi bagaimana membangunnya? Siapa? Kan etika kan kesadaran individual. Nggak ada bisa kita paksa orang harus menjalankan etika umum yang berlaku, nggak bisa dia. Saya kira susah banget. Jadi perlu kalau begitu
masyarakat diajar, ada edukasi tentang mana yang perlu disampaikan ke publik, mana yang itu harus dikonfirmasi. Harusnya Harusnya. ketika orang menggunakan media harusnya ada pedoman, etika, ada tata krama, ada sopan santun bagaimana memberitakan satu berita yang ya kan harus mendidik orang. Namanya berita informasi itu kan mencerdaskan kita, mengetahui sesuatu yang perlu kita ketahui kan di situ. Tapi kan ini nggak ada, ini rimba raya kok ini. Semua pemberitaan kita berseliweran nggak karu-karuan. Ada apa namanya, kemarin katanya ada kapal tenggelam di Selat Bali. Ya. Apa wah beritanya sudah kayak sampai detik-detik terakhir. Aduh, wah kalimat detik-detik terakhir ini loh salah satu yang paling hebat, puncak dari berita ini dianggap detik-detik. Ya. Padahal penderitaan orang. Duh, rusak. Nah, kalau seperti itu menjadi kecenderungan, Bro. Ini kan berarti kan itu fenomena sosial yang kita harus bisa mengantisipasi. Karena namanya kecenderungan kan berarti itu akan menjadi pola. Betul. Ya, akan menjadi pola. Nah, kalau itu negara harus hadir di situ seperti apa, Bro? Ini problemnya. Negara harus hadir. Biasanya negara ini begitu dia hadir, Ya. dia memaksakan peraturan. Oh. Kan itu yang kalau kita mengharap negara hadir. Hadirnya kayak apa negara ini?